Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fitria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 kategori 2 2022 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sedang mengajar di SMA Negeri 2 Sumeneb. Pada hari ini, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan layanan konseling individu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ella, Bu. Oh, Ella. Selamat pagi. Pagi, silakan masuk. Hai, mari silakan duduk. Hai Ella, apa kabar? Baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, kabar Ibu baik. Bagaimana posisi duduknya? Sudah enak kan? Iya, sudah enak. Kita atur ya posisi duduknya biar enak. Nah, kabarnya hari ini baik, alhamdulillah baik. Hari ini sangat cerah ya. Iya, benar sekali, Bu. Minggu kemarin kayaknya Ella tidak masuk ya. Iya, Bu, karena yang minggu kemarin itu saya tuh sakit, Bu. Ya, alhamdulillah ya, sekarang sudah baik kan. Karena sekarang itu harus benar-benar jaga kesehatan. Karena sudah beberapa teman kamu memang banyak yang nggak masuk karena sakit. Iya. Tapi berangsur-angsur mereka sudah pulih semuanya. Iya. Ibu sangat bersyukur karena sekarang itu cuaca di Sumeneb itu sangat panas sekali memang. Benar. Iya, sangat panas. Oh iya Ella, Ibu pengen dengar cerita kamu tentang DT. Kayaknya kamu sangat aktif ya di DT karena Ibu sering mengikuti IG kamu loh. Hasil make upnya itu sangat luar biasa. Wah, terima kasih, Bu. Iya. Jadi setelah mengikuti DT, saya belajar banyak tentang make up, Bu. Yang tadinya suka biasa aja sama make up, jadi saya lebih jadi lebih suka lagi gitu loh, Bu. Jadi lebih suka belajar, terus belajar hal-hal baru tentang make up, teknik-teknik baru tentang make up juga gitu. Dan hasilnya sangat bagus juga. Ibu Terima sangat kasih. acungin jempol. Kamu belajarnya dengan secara singkat tapi hasilnya udah oke. Nah begini, Ibu itu pengen tanya tentang lipstick loh sama kamu. Udah beberapa hari yang lalu sih aslinya pengen nanya, tapi kita baru bertemu sekarang. Mungkin Ella bisa rekomen apa sih yang bagus buat yang tahan lama tapi warnanya itu bagus gitu loh, dibuat untuk sehari-hari. Saya sih rekomendasiin itu dari merek Maybelline, Bu. Yang shade-nya nomor 65. Itu cocok banget kalau Ibu mau pakai untuk sehari-hari. Karena warnanya itu nude terus matte gitu, Bu. Jadi terasa ringan di bibir. Biasanya beli di mana seperti itu? Kalau saya sih biasanya paling rekomendasi di Shopee sih, Bu. Karena di situ itu banyak banget voucher-voucher sama diskon-diskon gitu dan gratis ongkir juga. Oke, berarti Ibu akan scroll Shopee deh nanti. Iya. Siapa tahu kan lebih murah ya daripada di toko di offline. Oke. Ngomong-ngomong tadi Ella sudah izin nih sama guru mapel yang mau kesini. Sudah, Ibu. Tadi pelajaran apa? Pelajarannya Pak Bambang, matematika. Pak Bambang, matematika. Apakah Ella sudah tahu tentang proses konseling individu ataukah Ella sudah pernah mengikuti proses konseling individu sebelumnya? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Oke, kalau begitu Ibu akan jelaskan ya terlebih dahulu. Proses konseling individu itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk menyelesaikan
atau mencari solusinya secara profesional. Nah, di sini ibu itu sebagai konselor dan Ella sebagai konseling. Nah, tujuannya itu adalah apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam konseling, yaitu Ella, seperti itu. Nah, di dalam konseling itu ada beberapa asas yang perlu Ella ketahui. Yang pertama yaitu adalah asas keterbukaan, di mana dalam proses konseling ini Ella itu diminta untuk terbuka sama ibu, menceritakan masalahnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin mengenai perasaan, kemudian keadaan dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian Ella khawatir nih, kalau misalkan saya cerita sama ibu, gimana kalau misalnya ketahuan? Nah, di sini Ella tidak perlu khawatir. Karena di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, di mana apapun yang diceritakan apapun yang diceritakan oleh Ella atau oleh konseling di dalam proses konseling itu tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Termasuk misalnya teman Ella nanya, kemudian wali kelas atau orang tua sekalipun atau kepala sekolah sekalipun pengen tahu datanya atau pengen tahu apa sih yang dibicarakan, ibu tidak akan membocorkan. Jadi intinya di sini Ella jangan khawatir menceritakan masalah apapun apa yang dirasakan Ella itu tidak akan bocor kemana-mana, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah asas kekinian. Jadi apapun yang asas kekinian itu yang dimaksud itu adalah yang diceritakan di dalam proses konseling ini adalah masalah Ella yang terjadi pada saat ini, seperti itu. Kemudian yaitu berikutnya itu adalah asas mandiri. Nah, di dalam proses konseling ibu memang membantu permasalahan Ella, tapi nanti yang memecahkan atau yang memutuskan masalah Ella itu adalah Ella sendiri. Di sini ibu hanya membantu saja, seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Oke, sudah paham ya. Nah, sebelum kita ke inti, kita rileks dulu. Jangan tegang, ibu tidak mau tegang. Nah, coba dienakin duduknya, nanti kita akan berbicara kepada inti, karena sekarang sudah paham. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Siap untuk ke proses konseling ya? Siap. Nah, oke. Sebelum proses konseling ini dimulai, kan pasti kita punya harapan permasalahan Ella itu selesai. Kemudian Ella mendapatkan solusi. Alangkah lebih baiknya bagaimana kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Iya. Oke, kita mulai ya. Ibu pimpin berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Tadi ibu kan sudah memaparkan ya beberapa, ada asas, ada tujuan. Nah, di dalam konseling individu ini kita itu memiliki time limit, yaitu waktu, keterbatasan waktu. Jadi konseling individu ini hanya memiliki 1 jam mata pelajaran ya. Jadi ibu pengen kita itu dapat memaksimalkan waktu yang kita miliki ini untuk mencari solusinya, seperti itu. Nah, terus ibu pertegas lagi di sini bahwa di sini ibu berperan sebagai konselor dan Ella sebagai konseling ya, seperti itu. Oke. Nah, dari sudah penjelasan, ibu itu sebenarnya mendapatkan informasi dari beberapa guru mapel dan wali kelas kamu dan juga teman-teman kamu di dalam kelas. Yang pertama, ibu itu mendapatkan dari guru KWU. Dari beberapa keterangan beliau menceritakan katanya kamu itu tidak mengumpulkan tugas.
tidak mengumpulkan tugas, kemudian kamu juga tidak semangat di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Kemudian di waktu itu juga ada laporan, katanya waktu itu ada presentasi. Nah, di saat presentasi kamu tidak mau maju ke kelas seperti itu. Kemudian ibu juga mendapat laporan dari beberapa mapel bahwa nilai ulangan kamu itu tidak memenuhi KKM. Padahal setahu ibu, waktu kamu di kelas 10 kamu termasuk siswa yang berprestasi loh. Nah, setelah ibu mendengar informasi tersebut, ibu melakukan beberapa wawancara, yaitu kepada teman-teman sekelas kamu. Hasil dari wawancara tersebut, katanya kamu itu sering menarik diri dari mereka. Padahal kamu katanya di kelas 10 akrab saja dengan teman-teman kelas kamu. Nah, ternyata sekarang kamu katanya lebih suka sendiri. Nah, juga ibu sempat mengobservasi kamu 2 hari yang lalu ketika waktu istirahat. Nah, istirahat biasanya ibu sering lihat kamu sering jajan di kantin sebelah sama teman-teman kamu. Tapi kamu akhir-akhir ini sering di dalam kelas saja. Apakah betul data yang ibu peroleh? Mungkin kamu bisa cerita kepada ibu apa sih yang sebenarnya terjadi sama Ella? Ya sebenarnya benar sih Bu yang ibu observasi itu. Dan sebenarnya juga saya ingin cerita ke ibu dari kemarin-kemarin, cuman baru bisa ketemu sekarang. Berarti memang ada punya inisiatif untuk bertemu ibu ya? Iya ibu. Oke, lalu? Jadi gini Bu, ya saya memang akhir-akhir ini tuh jarang datang ke kelompok, apalagi yang waktu kemarin PKWU itu kan. Karena kan itu kelompoknya tiap hari ya Bu, saya sebenarnya cukup sibuk. Dan saya juga ya sebenarnya malu sama teman-teman. Saya malu buat bergaul sama mereka karena ada beberapa masalah sih di rumah juga. Beberapa masalah di rumah Ella. Beberapa masalah yang terjadi, mungkin Ella bisa ceritakan masalah apa itu? Ya salah satunya sih ya Bu, orang tua saya sering tengkaran gitu Bu di rumah. Dan ya sekarang mereka sudah bercerai Bu, gitu. Kemudian ketika mereka sudah bercerai, mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Iya Bu, kalau papa saya kurang tahu sekarang ada di mana. Terus kalau mama sekarang ada di kota Surabaya, dia lagi kerja. Dan saya sendiri ditinggal di rumah nenek sih. Berarti Ella sekarang tinggal sama nenek. Iya. Ella memiliki berapa anak tunggal atau punya bersaudara? Saya punya saudara 2 Bu. Maksudnya kamu kakak, Ya, kamu punya adik ya. gitu. Oh, berarti bersaudara ada 2 seperti itu. Kamu kakak dan adik seperti itu. Kemudian adik kamu sekarang tinggal dengan siapa? Sekarang sih tinggal sama nenek juga sama saya. Sama kamu. Tinggal di rumah nenek atau tinggal di rumah kamu yang di Karangdua itu? Sekarang sudah pindah Bu di rumah nenek, karena yang di Karangdua itu kemarin karena mama kelilit hutang, jadi ya akhirnya rumahnya terpaksa dijual untuk bayarin hutang mama, walaupun separuh lah Bu, buat nambah-nambah aja gitu Bu. Dengan kata lain berarti masih ada hutang yang harus dilunasi ya oleh keluarga kamu. Tapi selain itu juga ya papa juga kena kasus gitu loh Bu, jadi kayak papa ternyata pengguna narkoba. Dan sekarang ya jadi narapidana gitu Bu, di penjara. Oke. Kalau adik kamu sekolah kelas berapa? Sekarang masih kelas 5 SD Bu. Masih kelas 5 SD. Kalau ke sekolah biasanya adik kamu diantar sama kamu atau gimana, atau berangkat sendiri? Saya antar biasanya Bu, karena kebetulan rumahnya
Kebetulan sekolahnya deket sama rumah nenek sih. Oke, berarti hubungan kamu dengan saudara kamu atau dengan adik kamu baik-baik saja ya Iya, baik. setelah pasca perceraian orang tua kamu itu. Iya. Kemudian bagaimana hubungan kamu dengan ayah kamu setelah pasca perceraian ini? Kalau saya sama ayah sendiri sih udah tidak hubungan lagi ya Bu, karena dibatasi juga sama mama. Tapi kalau sama mama sendiri sih ya masih hubungan, cuman masih jarang. Soalnya kan mama sekarang sibuk kerja di sana Bu. Mungkin hubungannya dengan mama agak renggang diakibatkan karena jarak ya, karena mama kamu harus ada di Surabaya mencari nafkah dan kamu harus ada di sini. Nafkahnya mungkin untuk melunasi hutang yang kamu tadi ceritakan. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk membiayai hidup kamu dan membiayai hidup adik atau mungkin nenek juga, karena kan biaya untuk sekolah itu tidak kecil, sangat banyak, sedangkan mama kamu mungkin terlalu banyak tanggungan, atau mungkin kamu dikasih mama atau bagaimana? Untuk saat ini sih saya coba untuk kerja sendiri Bu. Jadi kayak saya cari job dari sana sini, job seperti kayak make up gitu, karena kan kebetulan saya juga suka make up. Jadi ya saya cari job make up. Terus juga saya dikasih kerjaan kecil-kecilan lah Bu sama saudara dari papa. Saudara dari papa itu baik sama saya Bu, jadi kayak dia mau nolongin saya juga gitu. Seperti itu. Kemudian kamu kan sekarang sibuk untuk mencari job atau bagaimana, tapi kamu bisa mengatur waktu dengan antara kerja dan belajar. Sebetulnya sih saya agak kesulitan ya Bu, karena ternyata itu ngebuat saya tuh jadi capek banget gitu Bu, yang mau membedakan waktu belajar dan kerja gitu Bu. Oke, itu mungkin salah satu sebabnya ya kamu itu tidak bisa mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi mungkin dicoba dicari apa sih penyebabnya. Ibu pengen tahu kenapa kamu itu selalu tidak mengumpulkan tepat waktu tugasnya, terutama dalam tugas kelompok. Ya begitu Bu, karena sejak saya mulai kerja sendiri kan saya jadi kayak males aja Bu buat ngerjain tugas. Dan saya juga malu yang mau ngomong sama teman-teman, takutnya teman-teman kurang bisa mengerti keadaan saya gitu. Kurang mengerti keadaan kamu. Keadaan kamu yang bagaimana? Coba bisa diceritakan. Ya keadaan saya yang saat ini jadi anak broken home, anak dari narapidana, terus mama saya kelilit hutang. Itu kan mungkin nama keluarga saya sudah jelek di semua orang Bu. Makanya saya agak-agak malu gitu sama teman-teman. Saya juga merasa bahwa saya itu ya tidak selevel dengan mereka. Akhirnya ya saya mutusin buat jauhin diri gitu, karena kan saya berbeda gitu Bu dari mereka. Merasa tidak selevel dengan mereka. Nah, karena kamu beranggapan bahwa kamu dari keluarga yang bermasalah seperti itu. Sekarang coba ibu pengen tanya nih sama Ella. Dengan Ella mengambil langkah untuk menjauhi dari teman-teman karena takut teman-teman menanyakan keluarga, apakah langkah Ella itu bisa menyelesaikan permasalahan Ella untuk saat ini? Ya kalau dipikir-pikir sih sebenarnya tidak Bu. Nah, coba kita kaji ya mulai dari sekarang. Nah, seperti ini. Ella berusaha menghindar nih dari teman-teman karena Ella mungkin takut ditanyain sama teman-teman. Ini adalah solusi ya mungkin buat Ella karena takut ditanyain teman-teman. Nah, dengan adanya solusi ini ternyata yang pertama Ella akan ketinggalan tugas kelompok karena Ella tidak mau hadir ke
dalam tugas kelompok karena menghindar dari teman-teman. Kemudian dengan Ella tidak hadir ke dalam tugas kelompok, akhirnya Ella tidak mendapatkan nilai. Dengan tidak mendapatkan nilai, otomatis nanti akan berpengaruh ke dalam rapor. Apalagi sebentar lagi hampir kenaikan kelas. Kemudian yang berikutnya, tadi Ella juga sempat bercerita kepada ibu bahwa Ella tidak bisa membagi waktu ya dengan bekerja, sehingga mungkin ada beberapa materi Ella yang tidak paham. Iya Bu, benar. Nah, kalau misalkan tidak paham, langkah apa yang Ella lakukan? Hanya diam saja? Iya Bu, karena Tidak. saya malu. Tidak bertanya sama teman atau tidak bertanya sama guru? Tidak Bu. Nah, dari semakin seperti itu, akhirnya coba kita kaji dari tugas 1 ditumpuk, tugas 2 ditumpuk, tugas 3 ditumpuk. Dari yang awalnya hanya sedikit, Ella tidak paham karena Ella tidak mau bertanya, karena Ella tidak mau berkomunikasi dengan guru ataupun dengan teman-teman Ella, makanya tugas semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti sekarang ini, akhirnya menumpuk. Tagihan tugasnya banyak, kemudian laporan dari guru mapel juga banyak, kemudian tagihan-tagihan yang lainnya, kemudian nilai juga sangat rendah, bahkan tidak bisa mencapai KKM. Nah, sekarang coba dipikir, apakah dengan mengambil solusi seperti itu akan menyelesaikan permasalahan Ella yang terjadi pada saat ini? Sebetulnya sih tidak sih Bu, itu malah nambah masalah buat saya sih Bu. Masalah buat kamu dengan menghindari dari teman-teman kamu ya. Nah, sekarang ibu tanya, pergaulan Ella selain di teman kelas atau teman sekelas itu biasanya Ella berteman dengan siapa lagi? Biasanya sih saya berteman dari yang luar kelas, dari kelas IPA sih Bu. Kelas IPA, tetap sekolah di Semada kan? Kamu bagaimana bagaimana hubungan kamu dengan teman kamu itu? Baik sih Bu, karena dia juga orangnya baik. Itu loh Bu, si Ana. Oh, si Ana, berarti itu kan teman SMP kamu ya? Kamu Iya. satu kelas ya? Ibu tahu si Ana itu waktu kelas 10 memang teman akrab kamu ya? Oh, si Ana. Berarti hubungan kamu dengan si Ana baik-baik saja. Apakah si Ana sering menanyakan kabar kamu, kemudian kabar keluarga kamu? Bagaimana tanggapan Ana? Tanggapan Ana sih baik ya Bu. Ana malah ngedukung saya, terus juga ngebantu saya supaya saya bisa dapat job, terus kayak ngebangkitin semangat saya lagi gitu Bu. Berarti sekarang hubungan yang baik dari teman-teman yang lain di satu sekolah ini itu adalah Ana. Iya Bu. Oh, berarti masih ada ya teman yang peduli sama kamu. Oh, kalau si Ana itu, apakah Ana tahu tentang latar belakang orang tuamu saat ini? Ana sudah tahu sih Bu, kan saya juga sempat cerita ke Ana juga. Tapi Ana nggak ngejauhin saya sih Bu. Ana malah ya semangatin saya gitu, malah nemenin saya seperti itu. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu belum menceritakan ke Ana, dan bagaimana perasaan kamu setelah kamu menceritakan ke Ana tentang keluargamu? Sebelumnya sih saya merasa kayak hidup saya tuh jadi hampa gitu Bu, karena kan saya tidak bisa mengekspresikan diri. Terus saya akhirnya mulai coba-coba berani untuk cerita sedikit-sedikit ke Ana, dan saya merasa lebih lega aja karena saya bisa ngeluarin semua unek-unek isi hati saya. Apa yang membuat kamu itu merasa hampa? Apakah kamu takut anak itu tidak menerima kamu sama seperti perasaan kamu kepada teman-teman kamu? Iya sih Bu, awalnya saya merasa kayak takutnya nanti si Ana itu malah ngejauh dari saya, apalagi kan saya sekarang kan seorang anak narapidana.
yang dicap jelek pastinya. Jadi yang saya pikirkan ya yang pastinya yang negatif-negatif. Ternyata kamu mencoba ya, ternyata kamu berhasil menceritakan masalah kamu terhadap si anak-anak. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Itu hanya pemikiran kamu saja. Iya sih Bu. Ternyata apa yang terjadi hubungan kamu dengan anak setelah kamu bercerita? Hubungan saya setelah saya bercerita sih justru Ana malah Tetap baik. tetap baik, memperlakukan saya seperti teman biasa, tidak membeda-bedakan. Jadi kesimpulannya itu adalah hanya pikiran negatif. negatif kamu. Nah, coba sekarang kita kaji nih ya. Ternyata selama ini yang membuat permasalahan di dalam kelas, kemudian bahkan berujung sampai ke nilai, bahkan hampir rapot, ternyata ini berasal dari pikiran negatif kamu. Nah, menyadari nggak kamu? Iya sih Bu. Dari pikiran negatif kamu yang terlalu negatif memandang diri kamu sendiri, sehingga kamu menjauhi teman-teman. Kamu berpikir ketika teman saya itu tahu tentang keluarga saya, nanti bagaimana mereka akan menjauhi saya. Sama seperti kamu berpikiran negatif kepada si teman kamu, Ana. Ternyata setelah kamu menceritakan, bahkan Ana tahu dengan latar belakang kamu, kan belum tentu si Ana itu menjauhi kamu, malah dia baik sama kamu. Nah, sekarang apakah kamu yakin ingin memperbaiki permasalahan ternyata yang selama ini terjadi pada diri kamu? Saya sih yakin Bu, karena saya sudah capek nambah masalah lagi Bu. Oke, nah sekarang kalau kamu sudah yakin apa yang harus dilakukan, sekarang kamu kan sudah paham ternyata permasalahan yang terjadi selama ini saya ini diakibatkan oleh pikiran negatif. Nah, mulai dari sekarang kamu harus merubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif. Nah, dengan kamu bisa merubah pikiran negatif dengan positif, maka akan melahirkan perilaku baru. Nah, perilaku baru itu nanti yang akan diterapkan. Setelah perilaku baru itu diterapkan, maka situasi yang kamu alami sekarang secara perlahan akan berubah menjadi lebih baik dan lebih positif juga, seperti itu. Bagaimana, kamu bisa nggak melakukan itu, merubah pikiran kamu untuk saat ini? Bisa sih. Bisa ya. Ternyata belum tentu loh teman-teman kamu itu akan menjauhi kamu. Buktinya teman kamu sekarang malah mendukung kamu. Kan ini bukan salah kamu, kenapa harus Ella yang menanggung? Betul kan? Nah, oke, sekarang sudah ya. Berarti berpikir untuk positif ya kepada teman-teman, berpositif thinking kepada teman-teman. Nah, sekarang coba perilaku apa sih yang harus kamu lakukan untuk membuktikan bahwa sekarang kamu sudah berubah nih pikirannya, bukan negatif lagi kepada teman-teman, tapi berubah menjadi positif. Coba perilaku apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mungkin dari kerja kelompok kali ya. Saya bakalan datang kalau ada kerja kelompok. Berusaha hadir ya ketika ada kerja kelompok, karena kan masih banyak nih tugas untuk yang selanjutnya. Jadi misalnya kerja kelompok masih A, kamu silakan hadir. Coba perlahan untuk berbaur ya. Kemudian itu langkah yang pertama. Kemudian mungkin ada langkah yang kedua. Kalau langkah yang kedua, saya mau mencoba untuk menyapa teman terlebih dahulu. Menyapa teman terlebih dahulu. Biasanya selama ini bagaimana? Biasanya sih teman saya yang nyapa saya, tapi biasanya saya cuekin gitu. Seperti itu. Berarti kamu ke kelas biasanya teman kamu aslinya sudah nyapa kamu, tapi kamu cuekin. Oke, berarti untuk perubahan perilaku barunya kamu yang akan nyapa duluan ya sama teman. Kemudian mungkin ada lagi. Saya untuk di pelajaran mungkin saya akan lebih aktif untuk
ke depan untuk presentasi gitu. Berarti ya selama ini Ibu dapat laporan katanya kamu ketika presentasi giliran kamu ketika mau mengemukakan pendapat kamu hanya diam saja. Nah, jadi kamu akan berusaha untuk mengemukakan pendapat ketika presentasi di kelas seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi? Apa lagi ya? Mungkin itu saja. Itu saja ya. 3 dulu ya. Nanti kan untuk berikutnya kita pikirkan terlebih dahulu. Kita terapkan dulu perilaku baru kamu itu dalam minggu ini. Gak usah minggu ini sih, buat nanti aja ke kelas setelah ini nggak apa-apa, kamu terapkan. Nah, oke. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya. Berarti setelah konseling ini berakhir, perilaku baru yang akan diterapkan itu ada 3. Yang pertama, ketika ada kelompok minggu ini. Iya, Bu. Ada. Berarti dalam minggu ini kamu akan hadir ke dalam kelompok pekerjaan untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua tadi apa? Mau menyapa teman. Oke, berarti dari ruang konseling ini kamu ke kelas langsung menyapa teman. Yang biasanya kamu cuek disapa teman, sekarang berbalik kamu yang nyapa duluan. Kemudian yang berikutnya ketika presentasi. Ya, ketika presentasi kamu akan mengemukakan pendapat di dalam kelas. Oke. Oke ya. Siap ya untuk melaksanakan itu semuanya? Siap, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau udah siap. Di sini sebelum proses konseling berakhir, Ibu ada LKPD yang harus Ella isi. Ibu nanti kirim ke Google Form ya. Oh iya, Ibu. Oke, nanti langsung diisi dan silakan kirim ke Ibu. Ya, Baik, Ibu. nah ini proses konseling ini ada lanjutannya Ella. Bukan berakhir sampai di sini. Ella punya waktu minggu depan kira-kira di hari yang sama di jam yang sama atau mungkin istirahat tidak apa-apa. Oh, ada, Ibu. Oke, istirahat tidak apa-apa ya. Nah, nanti Ella silakan perubahan perilaku barunya itu dilaksanakan. Nanti minggu depan kita bahas lagi apakah perilaku Ella itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan Ella saat ini. Iya. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, bisa diakhiri konseling ini. Oke. Sebelum kita akhiri, bagaimana kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan dan semoga Ella bisa melakukan perilaku baru yang sudah kita rencanakan tadi dan semoga berhasil. Baik. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung ke kelas ya. Baik, Ibu.